Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Nanti kita akan terlebih dahulu menyaksikan, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah. يقول أنا طالب طب في إيرلندا، ومسألتي باختصار: إذا حدثت الغيبة بين الأصدقاء في مجلس أستطيع توقيفهم والخروج، أما في اجتماع الأهل الكبار لا أستطيع الخروج بسبب خوفي من مصيبة أعظم، فما السبيل؟ وأود أن تنصحهم بسبب انتشار هذه الكبيرة. أنا والله أول شيء مستغرب، يعني خروجه ليش مصيبة أكبر يعني. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafidhahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, tentang ghibah yaitu ada seorang penanya mengatakan, saya adalah mahasiswa kedokteran di negara Irlandia, dan di situ banyak sekali terjadi majelis ghibah Jika bersama sahabat atau teman saya bisa bangkit dari tempat duduk. Kemudian jika saya pulang ke rumah, di antara orang tua keluarga, sulit bagi saya untuk bangkit dari tempat duduk itu, seperti itu. Maksudnya saya tidak bisa mengingkari mereka, seperti itu. Maka saya tadi menjawab, perlu kita ketahui memang ghibah ini telah tersebar Banyak sekali orang-orang yang melakukan ghibah ini. Jika kita mampu, maka kita harus melarang itu, mendakwahi mereka Dan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang ghibah. Rasulullah mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dzikruka akhaka yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka, yang dia benci. Jadi hal-hal yang tidak disukai oleh sahabat kita atau kawan kita, kita sebutkan bukan di hadapannya, maksudnya di belakangnya, maka itu disebut dengan ghibah. Maka ada dari kalangan sahabat yang bertanya, qila afara'aita in kana fihi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah jika memang saya sebutkan itu ada pada diri dia, maksudnya diri orang yang kita sebutkan keburukan tentang dia. Maka Rasulullah mengatakan, fa in kana fihi ma taqul faqad igtabtah. Jika memang ada pada dirinya apa yang engkau sebutkan itu, maka engkau telah menggibahnya. Fa illam yakun fihi ma taqul, namun jika tidak ada pada dirinya apa yang engkau sebutkan tadi, faqad bahattah, maka engkau telah berdusta. Jadi ghibah ini hukumnya haram. Bahkan ghibah ini termasuk dosa besar. Dan bagaimana kita menyikapinya? Maka beliau tadi mengatakan, jika kita sanggup untuk melarang itu atau mendakwahi mereka, mengingkari mereka, maka kita ingkari. Namun jika tidak sanggup, kita tidak boleh duduk bersama mereka Sebagaimana beliau tadi bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah
menurunkan kepada kita itu Alkitab, yaitu Al-Quran, kitab suci. Jadi jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah ini, Al-Quran ini dikufurkan atau yustahza biha, ataupun diejek, diolok-olok, ya, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Maknanya apa? Jika kita tidak sanggup, tidak mampu untuk mengingkari mereka, ya, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka bermajlis dengan mengkufurkan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, ataupun terjadi majlis ghibah, mengolok-olok orang lain, mencela orang lain, ya. Maka apa yang harus kita lakukan jika tidak sanggup mengingkarinya? Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghair. Sampai kapan? Sampai kita yakin mereka telah membicarakan hal yang lain. Ya, umpamanya seorang penanya tadi di rumahnya dia tidak sanggup mengingkari mereka karena mungkin orang tuanya dan keluarganya. Bisa saja dia berdiri, berangkat ke kamar mandi, wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya. Karena tidak merasa aman kita, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani, ya. Bagaimana seandainya jika dalam keadaan mereka menggibah atau mengolok-olok Al-Quran dan sebagainya, turun azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ghibah ini juga Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran sebagai permisalan yang tidak kita sukai, ya, permisalan yang tidak kita sukai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan, ya, kita baca potongan ayatnya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah melarang kita untuk berbuat ghibah. Janganlah kalian menggibah satu sama yang lain. Maka Allah sebutkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian, ya, mau, ya, memakan daging saudaranya, ya, makan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, telah mati. Tentunya tidak ada di antara kita yang mau memakan daging manusia, karena secara tabiat, ya, secara fitrah ini adalah suatu hal yang buruk. Tidak mungkin ada seorang yang mau. Ya, secara fitrah mayoritas manusia tidak akan mau. Jadi orang yang menggibah saudaranya itu bagaikan dia memakan daging saudaranya. Maka cara terbaik bagi kita untuk terhindar dari ghibah ini adalah, ingat, ketika kita mau menggibah atau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara kita di hadapan orang lain, ingat bahwa itu sama saja kita telah memakan dagingnya yang telah menjadi bangkai, yang telah mati, seperti itu. Dan juga, ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar 2 orang, ya, dari kalangan sahabatnya menyebutkan hal-hal tentang keburukan terhadap saudaranya yang lain, maksudnya sahabat yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dulu sejenak. Maka ketika, maksudnya mereka berjalan, ya, ketika mereka berjalan maka mereka melewati ada keledai, ya, yang sudah mati. Keledai yang sudah mati. Maka Rasulullah pun mengatakan, aina fulan wa fulan, maksudnya di manakah 2 orang tadi yang menyebutkan atau yang menggibah saudaranya? Maka mereka pun menjawab, kami wahai Rasulullah, maksudnya mereka berdua, ya, menjawabnya. Maka Rasulullah mengatakan, inzila fakula min jifati hadal himar. Turunlah kalian berdua dan makanlah bangkai 2, maksudnya makanlah bangkai hewan keledai ini. Kalian berdua makanlah ini. Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wahai Rasulullah,
Man ya'kul min hada? Tidak ada yang mau memakan ini wahai Rasulullah. Lalu kita ketahui daging himar ya, keledai itu diharamkan bagi kita. Dengan yang mati tanpa disembelih. Qala fama niltum min 'irdi akhikum anifan ashaddu min aklim min. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kalian dapatkan dari dosa ya, karena kalian menggibah saudara kalian, itu lebih buruk daripada kalian memakan daging keledai yang telah mati ini, yang telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah menyambung, walladzi nafsi biyadihi innahu al-an lafi anharil jannah yanghamis fiha. Sesungguhnya saudara kalian yang telah kalian gibah itu, perlu kita ketahui ya, ini adalah hadis yang panjang. Sebelumnya berbicara tentang seseorang sahabat yang telah meninggal dunia dan itu yang mereka gibah ya. Maka Rasulullah mengatakan, innahul an lafi anharil jannah. Sesungguhnya yang kalian gibah itu sekarang berada di sungai-sungai sorga dan dia telah berenang di dalamnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pendidikan kepada para sahabat dan memberikan contoh bagi mereka yang menggibah. Rasulullah berikan contoh bahwasanya gibah mereka itu lebih buruk daripada mereka memakan bangkai hewan keledai. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi sebutkan orang yang menggibah saudaranya bagaikan dia memakan daging saudaranya tersebut. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gibah ini banyak orang menganggap jika menggibah orang yang sudah terkenal itu tidak masalah. Itu adalah suatu hal yang tidak benar ya. Menggibah orang yang terkenal ataupun tidak terkenal ya, yang kecil ataupun besar, yang tua ataupun yang mudah digibah, itu semua tidak dibolehkan. Maka beliau tadi mengungkapkan suatu ungkapan yang sangat bagus ya, bahwasanya taktab, walakin limada taktab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanya Anda, kenapa engkau tidak menggibah? Namun Allah Subhanahu wa taala menanya Anda, kenapa Anda bergibah? Kenapa Anda menggibah seperti itu? Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhkan gibah ini ya. Walaupun sekarang sungguh sangat mudah bagi seorang melihat ya di media-media sosial ataupun di televisi dan sebagainya, banyak sekali program-program tentang gibah ya, menyebut keburukan si fulan, menyebut keburukan istri si fulan, menyebutkan keburukan tetangga si fulan dan sebagainya, menceritakan keburukan-keburukan atau aib-aib orang lain yang mana itu mereka tentunya tidak suka ya disebutkan di hadapan orang lain seperti itu. Jadi intinya ghibah ini adalah dosa besar dan kita semua kaum muslimin secara khusus agar menjauhinya. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua ya dalam program Tanya Syekh, dan kita akan saksikan dulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang ya hukum melaknat mayit atau orang yang sudah wafat. Naam. هل يجوز لعن الميت أو الدعاء إليه إذا كان ظالما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني لا يكون المسلم سريع اللعن بس يلعن الناس وكذا، خلاص مات انساه خلاص.
إن كان ظالما الذي سيأتيه عند الله تبارك وتعالى لعنك هذا ما راح يزيد شيء. فلذلك أنا أقول أعرضوا عن الأموات، لا تذكرونهم إلا بخير أو اسكتوا عنهم أبدا. ولعن الأموات ليس من دين الله تبارك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص لا تسب الأموات. والأصل المسلم حتى ما يسب الأحياء، يعني المسلم ينزه لسانه عن السب واللعن وغير ذلك من الأمور، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah menyaksikan ya video singkat yang telah disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, ulama Kuwait, hafizahullahu taala, tentang hukum ya melaknat mayit. Perlu kita ketahui ya, hukum melaknat mayit itu tidak dibolehkan. Dan juga di awal video tadi beliau membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an. Beliau tadi sampai di sini ya, sebetulnya masih ada sambungan, walal fahish walal badi. Jadi artinya seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka melaknat. Maksudnya at-ta'an di sini suka menuduh ya, at-ta'an dengan bentuk gaya bahasa sighah mubalaghah, yaitu banyak ya, banyak menuduh orang ya. Oh, si fulan itu penjahat, si fulan itu pencuri, si fulan itu begini. Ini dinamakan dengan at-ta'an, banyak menuduh orang ya. Itu tidak sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin bukanlah banyak menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang mungkar seperti itu. Walaupun memang mereka melakukan itu, tidak boleh kita secara terang-terangan menuduh si fulan di hadapan orang lain jika itu tidak menimbulkan kemaslahatan yang lebih, seperti itu. Kemudian juga walal la'an ya. Dan juga seorang mukmin itu tidaklah yang suka melaknat, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika kita mengetahui ini ya, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya Muslim yang hakiki adalah yang memiliki akhlak yang baik, tidak mudah melontarkan kata-kata buruk dari lisannya, ya, tidak mudah menuduh, tidak mudah melaknat, ya, baik kepada suaminya atau istrinya, tetangganya, keluarganya, anak-anaknya, ya, dengan mengucapkan kata-kata buruk, ya, tidak dibenarkan seorang muslim seperti itu. Walal fahish ya, dan juga tidak melakukan kemaksiatan seperti zina. Ya. Muslim yang hakiki, mukmin yang hakiki tidak akan berzina. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala raqib, mengawasi semua tingkah laku dia, kelakuan dia. Walal badhi ya, dan juga tidak maksudnya mukmin itu memiliki rasa malu. Al-badhi itu tidak memiliki rasa malu. Ini wal'iyadu billah. Banyak sekarang kita lihat orang-orang tidak ada lagi rasa malu, ya, melakukan keburukan di hadapan orang lain, ya, seperti peluk-pelukan yang bukan suami istri, ya, ataupun melakukan keburukan yang lebih, ya, memakai narkoba di hadapan orang, ya. Tidak ada lagi rasa malunya seperti itu. Atau membuka auratnya seperti itu. Banyak kita lihat sekarang orang tidak ada rasa malu. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam agama kita, agama Islam, aurat laki-laki itu jelas,
ya, dari pusat sampai lutut itu wajib ditutup bagi semua orang ya. Begitu juga para wanita, aurat mereka seluruh tubuh mereka ya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kecuali wajah dan juga telapak tangan. Jadi semua itu harus ditutup. Sekarang tidak. Para wanita-wanita berusaha untuk menampakkan bentuk-bentuk tubuhnya, lengkokan-lengkokan tubuhnya ya. Dia berusaha untuk menyembunyikan itu semua. Jadi orang-orang seperti ini harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu bukanlah sifat seorang mukmin. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi hadis yang pertama dibacakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Kemudian beliau tadi membacakan ya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela mayit-mayit atau orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi di sini jelas tidak dibenarkan bagi kita untuk mencela mayit. Walaupun memang dia ketika hidup melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, tidak boleh bagi kita untuk mencela dia. Tidak boleh mencela mayit. Kenapa? Maka Rasulullah menyebutkan fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mencela, mengolok-olok mayit itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walaupun si fulan ataupun si fulanah yang mati atau yang meninggal itu, yang telah wafat itu di dunia sebelumnya dia pezina, pemabuk, ya, dan pengedar narkoba dan hal-hal yang lain dari kemungkaran-kemungkaran. Tidak boleh bagi kita untuk menghina mereka. Tidak dibenarkan. Karena seorang muslim itu ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi al-muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang hakiki adalah muslim yang selamat ya. Maksudnya lisannya dan juga tangannya kepada muslim-muslim yang lain. Ya. Maknanya apa? Muslim yang hakiki itu lidahnya, lisannya itu tidak mengejek, mengolok-olok muslim yang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, baik yang kecil ataupun yang besar. Tidak boleh bagi kita untuk menghina mereka dengan lisan kita ini. Jadi kita harus selamatkan lisan kita dan juga tangan ya. Tangan ini juga harus selamat. Tidak mudah memukul, ya. Walaupun dia memiliki kekuasaan, tidak mudah bagi dia untuk memukul anggotanya, memukul bala tentaranya dan sebagainya. Jadi harus selamat. Dan Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, ya. Jadi dikatakan seorang muhajir itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Jadi lisan kita ini Allah larang untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Tangan kita ini Allah larang untuk menggunakan tangan ini memukul orang lain dengan alasan mudah memukul mereka ya. Tidak dibolehkan. Jadi kita meninggalkan itu semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberi jaminan ya, kepada orang-orang yang bisa selamat ya dari lisannya secara khusus dan juga dengan kemaluannya. Ya. Rasulullah mengatakan man yadman li baina syafataihi wa
baina fakhidaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamin kepadaku bisa selamat dari lisannya atau dari kemaluannya, maka saya jamin dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hal ini memang sulit. Namun kita usaha agar ucapan-ucapan kita itu tidak menyakiti saudara kita, tidak menyakiti keluarga saudara kita, tidak menyakiti orang lain. Bayangkan jika seseorang itu menyebutkan keburukan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, orang yang meninggal mungkin tidak mendengarkan apa-apa dan tidak merasakan sesuatu, namun bagaimana dengan keluarganya, ya? Bagaimana dengan suaminya mungkin, atau istrinya, ataupun bapaknya, ataupun ibunya, ketika mendengarkan kata-kata yang mencela, ya, ini mayit ini adalah pezina, ya, mayit ini pengedar narkoba, seperti itu. Jadi Muslim tidak seperti itu. Walaupun memang sejatinya dia di dunia melakukan itu ketika masih hidup, tidak boleh bagi kita melontarkan kata-kata itu, karena ada larangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita katakan tadi, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis yang lain, man ahabba an yuhzah anin nar, yakni man ahabba an yuzahzaha anin nar, ya. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Intinya, maka hendaklah dia melakukan hal-hal, ya, yang baik, dan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dan berusaha meninggal dalam keadaan itu. Kemudian wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia berusaha memberikan manusia sebagaimana dia suka diberikan tentang itu. Maknanya apa? Jadi kalau kita tidak suka kita dicela, diejek, orang lain juga tidak suka dicela, diejek, maka jangan kita mengejek atau menghina orang lain. Orang lain tidak suka dipukul, ya, kita juga tidak suka dipukul, maka jangan memukul orang lain, ya. Orang lain tidak suka aibnya diumbar atau disebarkan, ya. Begitu juga kita tidak suka, maka jangan. Maka kita berusaha melakukan apa yang kita suka dilakukan orang lain kepada kita. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga dalam program Tanya Syekh. Kita akan tonton terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang tafsir, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 161. Naam. ثم قال ملة إبراهيم أي أريد أعني التزموا ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الدين الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والدين الذي جاء به إبراهيم هو الدين الذي جاء به محمد، وهو الذي جاء به موسى، وهو الدين الذي جاء به صالح وهود ونوح وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإنما ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء. وقد قال الله تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط
مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جادل قومه وذكره الله تبارك كثيرا في كتابه العزيز، وذكر إبراهيم هنا لأن تقريبا الجميع متفق عليه، خاصة المشركين الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كانوا يعظمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم يعني أهل إبراهيم، وإن إبراهيم هو الذي بنى هذه الكعبة، وصوروا صورة إبراهيم داخل الكعبة. واليهود يدعون أنهم متبعون لإبراهيم، والنصارى يدعون أنهم متبعون لإبراهيم. كل هؤلاء يدعون محبة إبراهيم واتباع إبراهيم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا لنبيه محمد: قل لهم أنا المتبع لملة إبراهيم ولدين إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا لله تبارك وتعالى، وملة إبراهيم هي دين إبراهيم وطريق إبراهيم الذي سلكه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيها قراءتان: إبراهيم وإبراهام، يقال إبراهيم ويقال إبراهام، وهو اسم أعجمي على كل حال. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan video singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Disebutkan di sini millata Ibrahim hanifa, yaitu agama Ibrahim ya. Jadi agama Ibrahim ini adalah agama yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya, dan agama para anbiya itu sama ya. Agama para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala itu semua sama, yaitu agama Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena orang-orang Mekah saat itu atau orang-orang kafir Quraisy ya mengenal atau mendengarlah nama Nabi Ibrahim, karena mereka meyakini agama Nabi Ibrahim. Banyak di antara mereka meyakini itu dan mengetahui itu dan mengenal itu. Dan begitu juga orang-orang Nasrani, begitu juga orang-orang Yahudi ya secara khusus, karena Yahudi adalah nabi-nabi mereka itu keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan. Akan tetapi Nabi itu adalah beragama Islam, agama yang murni. Bagaimana itu agama yang murni? Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, mendakwahi orang-orang musyrikin ya, mendakwahi orang-orang Arab di Mekah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbaiki akidah ini sangatlah sulit ya. Makanya Rasulullah mendakwahi mereka selama di Mekah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi membacakan juga ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ya, untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dia tafsirkan dari surah Al-An'am. Beliau membacakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ini penguat ya. Sungguhnya Ibrahim adalah umat qanitan yang senantiasa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
hanifan, dia itu beragama hanif, yaitu agama Islam, agama tauhid, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini maknanya apa? Jika pelakunya meninggal dalam keadaan syirik. Namun jika pelakunya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun. Kemudian beliau tadi membacakan juga ayat lanjutannya, syakiran li an'umihi. Jadi Ibrahim adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan memberikannya petunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di dunia ini kami berikan dia kebaikan ya. Allah sebutkan dengan secara umum kebaikan. Wa fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat nanti dia adalah orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Thumma awhayna ilaika anittaba' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah millah Ibrahim. Ikutilah agama kakek kita Ibrahim, ya. Wa ma kana minal musyrikin. Yang mana Nabi Ibrahim tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang musyrik Quraisy di Mekah itu mereka mengatakan mereka adalah pengikut Ibrahim. Pengikut Ibrahim. Maka seolah-olah Allah mengatakan di sini ittabi' millata Ibrahim. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah lah pengikut Nabi Ibrahim yang sejati, bukanlah mereka. Jika mereka mengakui mereka pengikut Nabi Ibrahim, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama yang dibawa oleh Rasulullah inilah agama yang benar. Agama Islam, karena seluruh agama para anbiya adalah agama Islam. Dan itu tidak cukup, maka Allah tutup ya, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tadi mengatakan ya dalam ayat yang lain, wa ana awwalul muslimin, seperti itu ya. Beliau menjelaskan, dan saya adalah orang-orang pertama yang masuk Islam, seperti itu. Maknanya apa? Perlu kita ketahui, tadi kita katakan seluruh agama para anbiya adalah Islam. Kenapa di sini dikatakan saya yang pertama kali masuk Islam, seperti itu? Maksudnya adalah beliau yang pertama kali masuk Islam di zaman ini, maksudnya di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutus beliau menjadi rasul ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penguat ya, dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 95, Allah mengatakan, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, Allah itu benar. Ya, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi beberapa ayat tadi yang dibacakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala itu semua menjelaskan ya bahwasanya kakek kita Ibrahim adalah orang-orang yang betul ikhlas ya, tulus, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ya dalam ayat yang sangat banyak juga Nabi Ibrahim ini Allah berikan dia kekuatan dalam berpikir ya, kekuatan dalam berpikir ketika berdebat dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kakek kita ini Ibrahim adalah betul-betul orang yang sabar ya. Orang yang sabar dan juga jauh dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang-orang yang mengakui ya para anbiya dan kita mengakui kita agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua ya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan agama Nabi Ibrahim itu adalah agama kita juga, agama Islam, dan itulah yang diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua telah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan apapun syariat kita dalam Islam ini adalah syariat yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, dan tentunya ada syariat-syariat yang lain yang belum Allah syariatkan pada zaman Nabi Ibrahim, namun Allah syariatkan kepada kita sekarang ini. Jadi jika engkau melakukan atau berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amal ibadahmu. Terkhusus syirik besar ya. Syirik besar menghapus seluruh kebaikan, menghapus seluruh pahala kita. Pahala ibadah, pahala solat, pahala sedekah, itu semua Allah hapuskan. Jadi jangan kita meremehkan apa yang namanya kesyirikan. Jadi seluruh jenis kesyirikan ya, ataupun perbuatan syirik harus kita jauhkan. Dan syirik ini salah satu dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia. Betapa banyak kesyirikan yang tersebar, Allah jatuhkan, Allah timpakan kepada mereka musibah seperti banjir, gunung Merapi, dan juga musibah-musibah yang lain. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan ya program Tanya Syekh untuk